Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilwanur Afifah dengan NIM 230301740076. Di sini saya akan membahas mengenai teori perkembangan moral oleh Piaget dan juga Kohlberg. Nah, sebelumnya, apa sih moral itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya, meliputi akhlak, budi pekerti, dan juga susila. Selanjutnya, apa sih perkembangan moral itu? Perkembangan moral adalah proses di mana anak-anak mengembangkan sikap dan perilaku yang tepat terhadap orang lain dalam masyarakat berdasarkan norma, aturan, hukum, sosial, dan juga budaya. Selanjutnya ada teori moral Piaget. Di sini teori moral Piaget itu dibagi menjadi dua, yaitu moralitas heteronom dan juga moralitas otonom. Nah, moralitas heteronom ini biasanya terjadi pada anak-anak umur 1 sampai dengan 6 tahun. Dan moralitas otonom itu terjadi pada anak-anak umur 6 sampai dengan 12 tahun. Nah, di sini ada ciri-ciri moralitas heteronom. Yang pertama yakni kepatuhan terhadap otoritas. Nah, anak-anak pada tahap ini cenderung memandang otoritas seperti orang tua ataupun guru sebagai sumber aturan moral yang mutlak. Selanjutnya ada pemikiran yang absolut. Jadi pada tahap ini, anak-anak cenderung mulai memahami bahwa moral sebagai sesuatu yang tetap dan tidak dapat diubah. Selanjutnya ada pemahaman sempit tentang konsekuensi. Nah, anak-anak pada tahap ini memiliki pengalaman yang sangat terbatas tentang konsekuensi dari suatu tindakan moral. Dan selanjutnya ada hakim sendiri yang tidak adil. Anak-anak pada tahap ini cenderung melihat hukuman sebagai bentuk yang kekal atau mutlak dan tidak bisa mempertimbangkan niat dibalik tindakan tersebut. Selanjutnya ada moralitas otonom. Nah, pada tahap moralitas otonom ini, anak-anak sudah memiliki pemahaman tentang aturan yang fleksibel. Nah, anak-anak pada tahap ini mulai menyadari bahwa aturan moral tidak selalu bersifat absolut dan dapat bervariasi tergantung pada situasi dan juga konteksnya. Selanjutnya ada pertimbangan tentang perspektif orang lain. Pada tahap ini, anak-anak cenderung mulai memahami bahwa orang lain juga memiliki hak, kebutuhan, dan perspektif yang berbeda-beda. Selanjutnya ada pemikiran tentang niat dan konsekuensi. Anak-anak pada tahap ini mulai mempertimbangkan niat dibalik tindakan moral, bukan hanya konsekuensinya saja. Selanjutnya, ada pertimbangan tentang keadilan yang lebih kompleks. Anak-anak mulai mengembangkan pemahaman yang lebih kompleks tentang keadilan. Mereka mulai mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk niat dan konsekuensi dalam menentukan apa yang adil dalam situasi tertentu. Di sini ada perbedaan dari moralitas heteronom dan juga moralitas otonom. Jadi pada tahap moralitas heteronom, anak-anak itu cenderung patuh terhadap suatu otoritas tertentu. Namun pada tahap moralitas otonom, anak-anak memiliki pemahaman tentang aturan yang lebih fleksibel. Selanjutnya, pada tahap moralitas heteronom, pemikiran anak itu absolut mengenai suatu aturan. Namun pada tahap moralitas otonom, anak-anak sudah bisa mempertimbangkan tentang perspektif orang lain. Bahasanya orang lain juga memiliki perspektif yang berbeda terhadap situasi tertentu. Selanjutnya ada pemahaman yang sempit tentang konsekuensi. Nah, pada tahap moralitas otonom, anak-anak sudah bisa memahami mengenai niat dan juga konsekuensi. Nah, pada tahap moralitas heteronom, hakim sendiri yang tidak adil. Maksudnya di sini anak-anak belum bisa memahami mengenai aturan-aturan dan juga niat-niatnya. Namun pada tahap moralitas otonom, pertimbangan tentang keadilan yang lebih kompleks. Anak-anak sudah bisa memahami mengenai bagaimana sih konsep keadilan, bagaimana itu niat, bagaimana konsekuensi yang dihasilkan dari suatu niat tertentu. Di sini contohnya, ada dua orang anak, satu berumur 3 tahun
yakni pada tahap moralitas heteronom, dan satunya sampai pada tahap moralitas otonom, yakni berusia 8 tahun. Kedua anak tersebut diberikan suatu contoh, yakni ada dua orang, yang satu memecahkan satu gelas dengan sengaja karena dia mau mencuri gelas tersebut, dan satu orang yang lain memecahkan 15 gelas karena ia tidak sengaja terjatuh di situ. Nah, sekarang kedua anak tersebut disuruh memberi tanggapan mengenai siapa yang seharusnya dihukum lebih berat. Nah, anak-anak pada tahap moralitas heteronom pasti akan menjawab bahwa orang yang memecahkan gelas lebih banyak pantas untuk dihukum lebih berat. Jadi pemikirannya masih kaku, oh ini mecahinya banyak nih, jadi dia harus dihukum lebih berat, seperti itu. Dia belum bisa memahami bahwasanya orang yang memecahkan 15 gelas itu tidak sengaja, dan orang yang memecahkan satu gelas itu dia melakukannya dengan sengaja karena dia mau mencuri. Tapi anak-anak yang pada tahap moralitas otonom, dia akan mengetahui bahwa yang lebih pantas dihukum untuk lebih berat adalah orang yang memecahkan satu gelas itu dengan sengaja, karena ia sudah memahami bagaimana yang dimaksud dengan niat, lalu konsekuensi dari niat tersebut itu seperti apa. Dia sudah bisa memahami. Nah, selanjutnya ada perkembangan moral Kohlberg. Perkembangan moral dari Kohlberg ini dibagi menjadi 3 tahap, yakni prakonvensional, konvensional, dan juga pasca konvensional. Nah, pada tahap prakonvensional ini biasanya terjadi pada rentang usia 4 sampai dengan 9 tahun, di mana orientasi mengenai konsekuensi dan juga kepatuhan, dan juga orientasi mengenai relativitas dan instrumental. Nah, pada tahap konvensional itu terjadi pada rentang usia 10 sampai dengan 13 tahun. Di sini anak-anak cenderung memikirkan mengenai orientasi anak baik dan juga orientasi konsekuensi dan ketertiban. Selanjutnya ada tahap pasca konvensional, yakni pada rentang usia 13 tahun hingga seterusnya. Yakni orientasi mengenai kontak sosial dan juga orientasi mengenai etika universal. Nah, ini perkembangan moral Kohlberg pada level prakonvensional, yakni orientasi konsekuensi dan kepatuhan. Konsekuensi fisik dari suatu tindakan menentukan baik atau buruknya, dan orientasi relativitas instrumental, baik dan buruknya perilaku ditentukan berdasarkan hubungan timbal balik. Seperti ini contohnya. Jadi, anak-anak pada tahap prakonvensional ketika ada temannya yang berkelahi, dia akan melerai kedua orang itu dengan harapan apabila si anak ini tadi dia kesusahan, maka akan ditolong sama teman yang dilerai ini tadi. Jadi dia akan mempertimbangkan hubungan timbal balik antara ia dan juga temannya yang telah ditolong itu. Selanjutnya ada level konvensional yang terjadi pada rentang usia 4 sampai dengan 9 tahun. Di sini ada yang namanya orientasi anak baik. Jadi perilaku baik adalah apapun yang menyenangkan atau membantu orang lain dan disetujui oleh mereka. Nah, ada juga orientasi konsekuensi dan ketertiban. Yang baik untuk dilakukan adalah mendapatkan persetujuan dari yang punya otoritas atau kewenangan dan demi aturan sendiri. Nah, pada orientasi anak baik ini, anak-anak ketika dihadapkan pada teman yang bertengkar seperti tadi, maka anak ini akan melerai. Nah, tapi dia melerai itu sebagai tujuan agar dia dilihat sebagai anak yang baik. Dia ingin dinilai oleh masyarakat sebagai anak ini tuh anak baik gitu. Nah, selanjutnya ada orientasi konsekuensi dan ketertiban. Nah, apabila dihadapkan pada urusan tadi ketika ada temannya yang bertengkar, lalu anak ini melerai. Anak ini akan melerai dengan tujuan karena bertengkar itu tidak boleh dilakukan di sekolah. Hal itu tidak baik dilakukan di sekolah. Jadi dia melakukan hal tersebut karena dia merasa bahwa dia harus mematuhi aturan tersebut. Selanjutnya ada level pasca konvensional. Nah, di sini ada orientasi mengenai kontak sosial. Apa yang benar didefinisikan berdasarkan hak-hak umum individu
dan berdasarkan standar-standar yang telah disepakati oleh masyarakat. Ada orientasi prinsip etika universal, yaitu apa yang benar ditentukan oleh keputusan hati nurani berdasarkan prinsip etika yang dipilih sendiri. Nah, di sini apabila dihadapkan pada urusan yang telah saya katakan tadi, maka anak-anak yang telah sampai pada tahap pasca konvensional itu ketika akan melerai temannya, itu akan ada dua keadaan. Yaitu keadaan yang pertama, dia itu akan memandang dahulu, dia akan berpikir, nanti ketika aku melerai, kira-kira aku akan dipandang seperti apa ya? Apakah apa yang kulakukan tadi benar atau tidak ya? Seperti itu. Atau yang kedua, dia akan melerai dan menyelesaikan masalah tersebut dengan kasih sayang, bahwa segala sesuatu itu bisa diselesaikan dengan damai, seperti itu. Nah, perlu diingat bahwa teori dari Kohlberg ini, menurut Kohlberg, individu akan melewati tahapan-tahapan ini secara bertahap, seiring dengan perkembangan kognitif dan pengalaman moralnya. Namun, tidak semua individu mencapai level tertinggi, yaitu pasca konvensional. Nah, ada beberapa alasan kenapa orang-orang itu tidak bisa sampai pada tahap pasca konvensional. Nah, di sini ada 4 alasan di mana tidak semua individu dapat mencapai level pasca konvensional. Yang pertama yakni kemampuan kognitif yang tidak memadai. Nah, kemampuan kognitif itu ternyata sangat berhubungan dengan moral seseorang. Jadi apabila kemampuan kognitif seseorang itu tidak memadai untuk dia sampai pada tahapan moral tertentu, maka anak ini tidak akan sampai pada tahap tersebut. Selanjutnya ada kondisi sosial yang tidak mendukung. Kondisi sosial ini seperti lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan juga lingkungan keluarga, di mana kondisi pada lingkungan tersebut tidak mendukung seorang anak untuk bisa sampai pada tahapan tertentu. Dan selanjutnya ada kurangnya motivasi pada pemikiran individu. Jadi apabila seorang anak nih berbuat baik atas dasar moralnya, dia tidak diapresiasi, tidak dibenarkan tindakannya, maka anak tersebut akan mengalami kekurangan motivasi sehingga ia akan enggan untuk melakukan hal tersebut lagi. Dan yang terakhir, pengaruh tradisi dan budaya terhadap moral individu. Di sini ternyata tradisi dan budaya juga berpengaruh terhadap moral individu. Dan apabila ada tradisi atau budaya tertentu, itu akan mempengaruhi perkembangan moral dari seseorang. Selanjutnya ada kritik terhadap teori Kohlberg. Menurut Carol Gilligan, laki-laki dan perempuan menggunakan kriteria moral yang berbeda. Sedangkan pada teori Kohlberg ini, sebagian besar melibatkan anak laki-laki. Jadi ternyata pada teori Kohlberg ini, eksperimennya lebih banyak dihadapkan terhadap anak laki-laki. Dan menurut Carol Gilligan ini, bahwasanya anak perempuan itu bisa saja terjadi hal yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh anak laki-laki. Dan yang kedua, menurut Elliot Turial dengan Social Cognitive Domain Theory, teori Kohlberg dan teori Elliot Turial memiliki beberapa kesamaan. Selanjutnya, menurut Arnold, anak kecil seringkali dapat berpikir tentang situasi moral yang lebih canggih daripada yang disarankan dari teori tahapan-tahapan tersebut. Dan juga teori ini berkaitan dengan penalaran moral dibandingkan dengan perilaku aktual. Jadi, menurut Arnold, teori dari Kohlberg ini hanya berdasarkan penalaran moral dari seseorang, bukan berdasarkan dengan perilaku yang akan dilakukan oleh orang-orang tersebut. Gitu. Nah, sekian pembahasan dari saya mengenai teori moral yang telah disampaikan oleh Piaget dan juga Kohlberg. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.